Selamat berjumpa. Pada kali ini kita akan bicarakan mengenai pembelajaran metode penelitian. Metode penelitian ini sangat penting bagi kehidupan seseorang, baik di bidang eksakta maupun di bidang humaniora. Dalam bidang humaniora, terutama kita manajemen adalah ilmu humaniora. Ada yang mengatakan bahwa manajemen adalah art dan science, karena manajemen menggunakan perhitungan-perhitungan matematika dan statistika. Baik, di dalam penelitian, langkah pertama di salah seorang peneliti itu harus merencanakan research problem. Artinya masalah penelitian itu apa? Seringkali kalau saya tanya kepada mahasiswa atau orang, saya mau riset. Riset apa? Oh, riset di PLN. Oh, ya, risetnya di PLN, tetapi apa problemnya, begitu ya? Problemnya apa? Gitu yang penting. Nah, sekarang yang penting merencanakan problem penelitian, merumuskan problem penelitian. Dan harus hati-hati, kadang-kadang kita mengatakan ini masalah. Masalah itu kan bisa masalah penelitian, beda. Masalah adalah kalau di dalam manajemen, masalah adalah sesuatu yang menghambat kita dan minta pemecahan. Mungkin itu juga merupakan salah satu ide riset, ya, riset bagaimana kita mengatasi masalah. Saya pengalaman di dalam penelitian semburan lumpur. Jadi ada masalahnya semburan lumpur itu meluber di dalam masyarakat. Jadi solusinya bagaimana? Nah, ini dia dirumuskan di dalam masalah penelitian. Masalah jadi masalah penelitian. Masalah penelitian atau disebut dengan research gap atau mungkin juga dikatakan keterbaruan atau sesuatu yang menarik lah, atau research interest, ya. Research interest juga kita gunakan untuk mencari keterbaruan atau novelty atau apa. Hanya penggunaannya masing-masing itu ada di riset kuantitatif, kualitatif. Ya, harus tahu awal bahwa ada riset itu pendekatannya kuantitatif dan riset pendekatan kualitatif. Ini saya kira penting, ya. Jadi, nah, saya menekankan di dalam pembelajaran riset problem atau apa yang mau diteliti ini adalah penting. Menentukan masalah namanya. Apa yang mau diteliti, ya. Orang akan meneliti harus merumuskan mengenai research gap atau ada problem. Research gap atau problem itu biasanya ada melihatnya dua hal, misalkan riset problem teori atau gap teori, ada gap penelitian, ya, gap penelitian. Saya sering mencontohkan kalau misalkan gap teori itu adalah biasanya kita masalah itu harus dihadali dengan fenomena, ya. Fenomena, terus kita ada riset problem teori. Misalkan di dalam bidang keuangan, misalkan di dalam kondisi seperti sekarang, bukan sekarang, kalau dalam kondisi ekonomi bagus, biasanya tingkat bunga itu tinggi, ya. Orang mau pinjam tingkat bunga tinggi. Tetapi menarik, ya, karena ada semacam paradok, ada semacam ini paradok atau sesuatu yang bertolak belakang, ya. Jadi kalau dalam keuangan kita pinjam uang itu kalau butuh pinjaman, ya, dan kita menunggu atau kita menawar bunganya rendah. Tetapi pada suatu saat karena ekonomi sedang bergolak atau ekonomi sedang berkembang, maka tingkat bunga bisa tinggi. Nah, yang paradok kan ada juga pengusaha, ya, yang bunga tinggi tetap pinjam, padahal dalam teorinya, nah, ya, orang pinjam itu yang pertama diutamakan dari laba yang ditahan, jadi dari modal sendiri dulu, ya. Tapi setelah itu kita baru mendanai dari pinjaman. Ini juga dengan paradok. Jadi orang tidak mau menggunakan modal sendiri, tetapi langsung pinjam walaupun bunganya tinggi. Nah, ini menjadi suatu riset problem, menjadi suatu ketertarikan. Kenapa gitu? Ya, kenapa kok
uh, fenomena juga, fenomena yang melatar belakangi mata teori. Sehingga masalahnya kita cari. Ada dua pendekatan di dalam mencari masalah yang sering digunakan. Yang pertama adalah ada semacam inkonsisten. Ya, kita nyadari ya. Jadi misalkan kan ada penelitian A itu positif, penelitian B negatif. Maka ya pada beberapa penelitian masih kontroversi, maka masuk lagi kita ingin mengetes itu. Ya. Atau kalau saya contohkan dalam bidang kimia, misalkan kalau cat, warna cat dicampur cat itu jadi apa? Nah, orang menyampur cat menjadi warna apa? Jadi kadang-kadang campuran catnya sama, tetapi karena waktunya berbeda atau panas, waktu jam panas, tapi yang lain itu pas udara dingin atau musim hujan, maka campurannya beda. Nah, ini kan menjadi menarik. Porsinya sama, hasilnya berbeda. Kita masih bertanya lagi, apa ini mungkin karena cuaca? Nanti setelah di cuaca ternyata masih kontroversi lagi, masih banyak kesempatan yang bisa digunakan untuk. Jadi inkonsistensi karena ada perbedaan-perbedaan, Pak. Biasanya masing-masing ada latar belakang tadi. Ya, jadi kalau nyampurnya waktunya sama, pasti hasilnya sama. Nah ini, kalau misalkan sama, terus campuran sama, orangnya yang nyampur sama, ya katakan ada 2 orang, eventnya sama, beda. Ya saya kira ini juga merupakan suatu hal yang menarik. Apakah ini kebetulan, ya karena diaduknya, mungkin yang lain diaduk, yang lain tidak. Ini namanya inkonsisten. Ya. Mungkin di dalam bidang pertanian juga gitu. Ada bibit dikasih pupuk, hasilnya gini. Satunya lagi bibit kasih pupuk, sama bibitnya. Ya. Kalau bibitnya beda, saya kira juga bisa kita tes lagi bibitnya, kalau beda gimana, pupuknya beda. Jadi masih banyak riset problem, ketertarikan atau keterbaruan di dalam. Tadi ingat kadang-kadang keterbaruan riset problem gitu ya. Dalam bidang penelitian atau membuat tesis di dalam problem solving. Nah, problem solving seperti tadi ya, yang disebut masalah adalah hal yang menggambar. Saya masih ingat pada waktu saya kuliah itu ada masalah di dalam produksi benang menghitam. Nah, jadi satu batch itu hitam semua. Jadi cari lagi, diteliti namanya. Nah, ini yang bisa juga problem solving ya. Jadi ini dalam kasus produksi ternyata satu batch itu ternyata, masih ingat saya pada tahun berapa, itu menarik itu. Dan ada di buku ya, dijelaskan ya. Dan penjelasan jadi contoh begini bagus. Ya, jadi yang piano yang bed lain tidak apa-apa, satu bed itu hitam. Nah, jadi dicari kenapa sebabnya. Dalam penelitian kita mencari sebabnya itu menggunakan sebab akibat. Ya. Apakah dalam penelitian kita mencari sebab akibat? Ya, saya kira begitu. Tapi juga bisa, ya. Penelitian itu mencari deskripsi. Ya. Jadi tidak sebab akibat, mendeskripsikan. Tetapi yang menarik menurut saya dalam ilmu pengetahuan terjadi karena sebab akibat. Misalkan tadi semburan lumpur, sebabnya apa? Dicari sebabnya. Karena panas bumi misalkan. Maka menjadi pengetahuan baru. Oh, karena sunyi itu kalau sekian, maka menjadi mendesak keluar. Ini menjadi pengetahuan geologi. Nah, ini juga nanti kita di manajemen kita bisa mencari. Misalkan kita lihat orang datang terlambat. Ini kan suatu fenomena menarik. Ini ada contoh di buku ya, nanti Anda bisa cari. Jadi mahasiswa datang terlambat, bukan terlambatnya tapi adalah apa fenomena ini, fenomena apa? Ternyata adalah dirumuskan motivasi yang modal saya belajar. Ini dalam bidang pendidikan. Oke, ya jadi sampai bahwa riset itu mencari sebab akibat. Nah, nanti kalau pendekatan kuantitatif berbeda dengan kualitatif. Pendekatan kuantitatif adalah eksplanatif. Ya, artinya kita sudah merumuskan kerangka dulu menjadi kerangka, maka diuji di dalam survei ya, empirik ya.
maka hasilnya seperti apa? Nanti kita bilang, oh hasilnya seperti ini. Seperti tadi dikatakan, eh, seperti dalam chat tadi, oh ini hasilnya, melengkapi lagi. Oh, berarti ada lengkap ini menjadi kesempatan kita meneliti berikutnya. Jadi kalau kalau kita pendekatan kualitatif itu adalah eksploratif. Ya, eksploratif artinya kita belum tahu. Nanti tetap merumuskan mengapa. Nah sekarang yang menarik sebenarnya begini. Orang mengatakan mengapa ini kan yang tertarik. Saya maaf kalau misalkan memberi contoh. Kalau anak-anak kecil suruh riset begini tidak tahu karena pemikirannya dia pada levelnya bermain gitu. Nah, kita kan levelnya mencari. Nah, jadi penelitian itu untuk mencari atau merecovery dan sebagainya. Ya, jadi gitu. Jadi kita harus bisa merumuskan sebab akibat. Sebab akibat tadi bisa dicari dari hasil penelitian, dari teori. Oleh karena itu kalau kuantitatif kita ada kerangka konsep. Kalau dalam kualitatif mungkin bentuknya adalah kerangka pikir. Ya, jadi orang mengatakan bahwa behavior finance itu ada, tapi kalau orang nggak berada di situ, misalkan bidangnya lain ya nggak tahu, nggak ada gitu. Jadi ada itu karena kita memikirkan, masuk dalam pemikiran kita itu apa ya, dari kita tahu misalkan baca buku, oh ya orang mengatakan bahwa tingkah laku manusia itu mempengaruhi keputusan, pengambilan keputusan. Jadi cara berpikir dicocokkan dalam referensi menjadi suatu real, kondisi real yang harus kita akan teliti. Mereka itu di bab 1 ya, itu harus tunjukkan bahwa ini ada problem. Ya, artinya boleh replikasi, boleh meneruskan atau ya satu lagi masalah itu biasanya juga bisa dicari di rekomendasi. Kalau ada penelitian orang sudah expert tahu betul, oh ini ternyata harus ditambahkan ini variabelnya. Nah itu bisa diambil. Saya akan meneliti berdasarkan rekomendasi. Dan mungkin dari sekian banyak ya, Anda bisa cari di online. Maka banyak ribuan penelitian sudah dilakukan atau ratusan ribu. Maka bisa cari kelompok ini kita bisa ngambil dengan bibliometrik ya, artinya oh ini begini, ini sudah diteliti. Ini kan. Ya, jadi gitu, merumuskan masalah gitu. Jadi disebutkan di dalam latar belakang penelitian, tunjukkan bahwa itu ada masalah. Ada fenomena dulu dikit, tapi di sini banyak mestinya. Ya. Kalau kita untuk pasca atau untuk program doktor kita banyak, jadi pendapatnya tidak satu. Ya, tapi kalau misalkan tesis atau S1 ya cukup berapa. Tapi harus metodenya sama. Ada. Kenapa banyak ya? Jadi kita ingin tahu. Kalau kita hanya tahu 2 belum tentu benar, ya belum tentu apa yang dirumuskan itu benar karena banyak ini. Oke ya, jadi kita harus merumuskan kerangka konsep di dalam penelitian kuantitatif. Dimulai dari penelitian. Jadi kita mengatakan dari teori dimasukkan di dalam fakta, di empirik diuji. Tapi kalau kualitatif dari fakta, dari fakta apa? Masalah juga bisa dari suatu keadaan tapi kenyataannya tidak sama atau semestinya itu begini. What should be ya, what should be itu seperti ini. Tapi real what is itu tidak seperti ini. Misalkan kalau kita ilmu polisi sekarang sudah menggunakan metode penelitian kita, misalkan. Atau kita kalau misalkan datang di kos-kosan, ya ternyata biasanya tidak berantakan. Nah ini berantakan, maka berarti what should be tidak sama dengan what is. Ini ada masalah. Perlu diteliti, perlu. Nah, jadi bukan penelitiannya tadi, saya mau penelitian di PLN itu enggak, tapi penelitiannya kita adalah di apa ya kita. Apakah untuk solusi ya bisa untuk solusi, ya nanti bentuknya beda. Atau untuk prediksi bisa atau melengkapi dari hasil penelitian. Nah ini yang perlu disampaikan di dalam masalah penelitian. Pada umumnya kita ada masalah di sini, ada problem dalam merumuskan problem penelitiannya, problem dalam penelitian. Ya, makanya ini saya tekankan untuk bisa memberi pengetahuan tidak hanya mahasiswa tapi praktisi. Saya kira juga apa praktisi perlu penelitian perlu karena untuk decision making dia harus mengambil data ya. Intinya dalam penelitian adalah mengambil data ya. Oke, kita bisa lanjutkan pada episode atau seri berikutnya. Terima kasih.